Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emil Samadi Berata dengan NIM 2457135. Di sini saya dari Prodi Satu Teknik Mesin. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai laporan praktikum yang telah saya buat dan praktikum mengenai alat uji rangkaian seri dan paralel yang telah saya lakukan bersama kelompok saya. Nah, di sini latar belakang yang melandasi saya melakukan uji ini yakni saya memahami apakah arus dan tegangan itu penting dalam kelistrikan gitu. Tentunya saja penerapan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang juga jadi dasar analisis pada rangkaian kali ini. Nah, kenapa ini penting? Karena di sini membantu kami sebagai mahasiswa untuk mengamati secara langsung apakah arus dan tegangan ini tuh sama gitu dalam suatu rangkaian, apakah nantinya sama atau berbeda dalam seri atau paralel. Nah, juga nanti juga bermanfaat bagi kita ke depannya mengenai cara kita untuk merancang rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Agar nantinya nanti kalau katakanlah kita membuat suatu rangkaian dalam kehidupan kita itu tidak salah perhitungan, nantinya juga akan berdampak kok pada depannya. Lalu rumusan masalah yang pertama yaitu di sini bagaimana sih hubungan arus, tegangan dan konfigurasi dalam rangkaian. Maksudnya apa? Nah, di konfigurasi rangkaian nanti kan ada kita buat itu seperti seri atau paralel gitu. Nah, nanti apakah arus dan tegangan tetap sama atau berbeda? Nah, nanti kita cari pada alat uji ini gitu. Apakah nanti berbeda tetap sama dalam setiap rangkaian? Lalu yang kedua yakni bagaimana perbedaan karakteristik nyala lampu pada rangkaian seri dan paralel. Nah, perbedaannya itu seperti apa? Katakanlah kalau kita membuat seri semua, itu nanti apakah nyala lampunya tetap sama, tetap semua terang semua, atau ada redup pada enggak gitu. Nanti kita uji. Lalu yang ketiga yakni sejauh mana hasil pengukuran sesuai dengan teori. Kita di sini tidak hanya menghitung secara teori, namun kita juga melihat secara langsung apakah di alat uji ini tuh hasil yang kita teorikan atau hasil yang perhitungan sesuai teori kita itu sama enggak sama perhitungan secara kita lihat langsung secara kasat mata. Lalu yang ketiga yakni tujuan penelitian. Nah, penelitian di sini itu memiliki tujuan yang sangat penting, yakni memahami penerapan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, lalu melatih karakteristik kita atau melatih keterampilan kita dalam merancang, merakit, serta menguji dan menganalisis suatu rangkaian seri dan paralel. Yang terakhir yakni yang sangat-sangat penting yakni cara kita mengevaluasi hasil dan problem solving kita dalam suatu hambatan dalam kita membuat suatu alat uji. Katakanlah dalam nanti kita membuat alat uji itu ada hambatan seperti formatnya nggak nyala ataupun skrunya itu penyambungnya itu nggak bisa menyambung suatu rangkaian. Nanti kita coba cari problem solvingnya seperti itu. Nah, di sini landasan teorinya seperti apa? Landasan teori di sini ada dua, yakni mengenai hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Di sini hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus dan hambatan. Nah, di sini kan ada rumus pakemnya yakni VIR. Nanti kita otak itu terlebih dahulu. Nanti kan diketahui V dan R-nya, diketahui V dan I-nya. Nanti bagaimana caranya R-nya dan lain sebagainya. Nah, alat dan bahan di sini saya nggak masukkan begitu banyak, tapi di sini 8 merupakan suatu hal yang suatu barang yang penting ya, suatu material yang pakem gitu harus ada kalau misalnya membuat alat uji ini. Yang pertama yaitu triplek itu nanti membuat seperti untuk membuat box, nanti kita buat alas gitu dalam triplek. Lalu yang kedua ini screw nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyambung rangkaian antara rangkaiannya voltmeter dengan rangkaian lampu atau rangkaian lampu dengan power supply atau dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga voltmeter dan ampermeter. Tujuannya apa? Di ini nantilah alat paling penting dalam alat uji ini, yakni voltmeter dan ampermeter. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa besar daya dan arus, tegangan dan arus yang melewati rangkaian ini, dan juga berapa sih daya yang masuk, arus tegangan yang masuk dalam lampu ini gitu. Lalu power supply. Nah, power supply di sini berfungsi untuk menginput daya pada rangkaian. Katakanlah power supply outputnya 5 volt. Nanti 5 volt inilah yang masuk ke dalam rangkaian yang kita buat. Maka selanjutnya yakni lampu bolam. Lampu bolam di sini tujuannya sebagai hambatan pada rangkaian. Nanti hambatannya seperti lampu bolam. Lampu bolam di sini saya buat untuk ukuran 2,5 volt saja. Lalu yang keenam ada kabel. Kabel di sini tujuannya untuk apa? Untuk menyambung rangkaian. Rangkaian di sini nggak hanya lampu, tapi untuk kabel di sini kita fokuskan ke lampu saja, fokus ke lampu dan juga ke voltmeter, ampermeter. Lalu kabel charger di sini berfungsi untuk menyambungkan power supply dengan rangkaian. Dan di sini yang terakhir ini paku untuk menggabungkan refleks untuk menjadi box kesatuan. Nah, desain alat uji yang pertama kali kita pengen ya ini di sini.
Kita lihat di sini bahwa ada 5 lampu dan voltmeter kan ada 2 voltmeternya. Nanti kita uji, kita susun 2 seperti ini dan titik daya itu sebagai power supply. Nah, apa sih keunggulan dari ini? Yakni dapat digunakan untuk menguji lampu secara seri maupun paralel. Makanya saya bilang tujuan kita membuat lanjutan untuk mencari tahu apakah perubahan konfigurasi itu mempengaruhi besar daya dan arus tekanan gitu. Nah, makanya kita susun seperti ini. Nah, kita letakkan satu positif dan negatifnya itu sama. Nantinya agar berguna untuk kita membuat konfigurasi rangkaian katakanlah 3 lampu untuk seri, 2 lampu untuk paralel ataupun sebaliknya dan lain sebagainya. Makanya progresnya ini, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai progres. Progres di sini kita membuat selama 4 minggu, sebenarnya 3 minggu. Seminggunya untuk kita evaluasi terakhir. Nah di sini yang paling berat ya ini pada minggu pertama. Di minggu pertama nanti ini itu kenapa saya bilang sangat berat, karena kita saat ini belum memahami konsep seperti apa yang diinginkan oleh dosen kita. Makanya sangat kendala pada minggu pertama. Selebihnya itu seperti tidak memahami konsep atau tidak memahami cara membuat ini dan cara membuat rangkaian dan sebagainya, cara menjalankan dan sebagainya. Nah, itu di minggu pertama. Lalu dan minggu yang sangat berprogres yakni pada minggu kedua dan ketiga. Di sini kita sudah membuat suatu box rangkaian, kita sudah membuat suatu gabungan kabel, dan juga kita sudah memasang skru. Yang lainnya ternyata hal ini berdampak pada kemudahan kita dalam membuat suatu rangkaian atau menggunakan bentuk rangkaian, karena di sini ternyata kuncinya terletak pada skrunya itu sendiri. Lalu yang terakhir ini minggu keempat, jadi kita buat untuk mengevaluasi aja apa sih yang kurang dan apa sih yang perlu diperbaiki lagi. Nah, di sini hasil penelitian. Hasil penelitian di sini kita lihat. Nah, di sini kan saya buat farmasi bahasa Jawa, maksudnya apa? Ini 2 untuk seri, nanti diparalelkan dengan 1 lampu dan juga nanti diparalelkan lagi dengan 2 lampu seri. Nah, di sini ketahui bahwa volt totalnya itu 4,7 volt. Nah, I totalnya itu 1,12 ampere. Nah, menurut teori kan memang sama. Setiap katakanlah begini. Di paralel kan katakanlah lampu 1 2 diparalelkan dengan lampu 1, lampu 3. Nah, nanti itu setiapnya masuk daya atau yang masuk tegangannya itu tetap sama. Makanya di sini saya tulis 4,7. Mungkin di voltmeternya itu tak ada salah perhitungan, tapi tetap saya juga ingin menyamakan saja secara teori bahwasanya itu setiap yang masuk ke rangkaian atau yang masuk ke rangkaian seri atau paralel itu tetap sama kalau di situ ada paralelnya. Makanya saya tulis 4,7 ya. Di sini perhitungan diketahui bahwa lampu R1 dan R2 dengan R4 dan R5 ternyata sama hambatannya. Makanya saya tulis di sini hambatannya 8,7 ohm. Sedangkan pada lampu ketiga, di sini kan ada 1 lampu diparalelkan. Maka di sini diketahui bahwa lampu atau hambatan lampu 3 ini diketahui bahwa 8,1 ohm. Lalu yang kedua ini hasil penelitian saya mengenai farmasi 41. Maksudnya apa 41? 41 ya ini 4 lampu diserikan, nanti diparalelkan dengan 1 lampu. Nah, di sini ketahui bahwa V totalnya 4,7. Namun di sini ada kekeliruan mungkin di voltmeternya, karena di jatuh dayanya itu yang masuk hanya 3,7. Mungkin ada yang keliru atau bagaimana, tapi tetap saya hitung. Di sini I totalnya yakni 0,53, karena di sini kan diketahui V rangkaian itu 0,53 atau voltmeter rangkaian kan di sini kan diketahui 0,53, maka saya masukkan 0,53 ampere. Lalu yang I5 sebagai di sini kan ada satu yang diwarnakan, maka di sini diketahui kan 0,29 ampere. Maka saya melakukan perhitungan bla 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 bla, nah diketahui bahwa di sini 1 2 3 4 yang di seri ternyata memiliki ohmnya sama yakni 9,79. Namun lampu satu yang diparalelkan di sini memiliki ohm yang berbeda yakni 12,76, dikarenakan mungkin ada kekeliruan dalam voltmeternya atau ada kerusakan sedikit, makanya diketahui sebesar ini hambatannya gitu. Lalu di sini informasi yang ketiga yakni 1 1 2. Maksudnya apa? Satu lampu diparalel dengan lampu yang tengah, nanti diparalelkan lagi dengan 2 lampu yang diserikan. Jadi diketahui bahwa V totalnya dari 4,0 volt dan I totalnya yakni 0,94 ampere. Di sini kita masukkan hasil langsung, diketahui bahwa sekian, maka menghasilkan yakni R12 yang sama-sama diparalelkan, diketahui bahwa 7,14 ohm hambatannya. Lalu yang R3 dan 4 yang dirangkai jari diketahui 7,4 ohm, bahwa di sini sama kali dirangkai jari. Nah, lalu yang keempat yakni formasi 2, yakni 2 lampu seri saja.
Nah, di sini diketahui bahwa ternyata V total itu kan 4,8 dan arus total itu sama dengan 0,21. Mungkin di sini ada perhitungan salah di voltmeter yang di lampu. Karena kan seri kan sama gitu, tetepan meskipun kita membuat seri berapapun, ini totalnya itu tetap sama 0,21. Maka di sini dihitung bahwa diketahui setiap lampu di sini memiliki hambatan sekitar 11,43 ohm. Nah, di sini yang terakhir ya informasi keempat, jadi informasi 4 rangkaian seri. Nah, di sini ada kekeliruan di voltmeter yang rangkaian bahwa tidak diketahui bahwa berapa besar I totalnya. Nah, mungkin di sini ada perhitungan yang salah. Maka saya hitung dan ternyata diketahui bahwasanya itu I total sama 0,27 ampere meskipun itu rangkaian maupun seri. Meskipun itu V ampere yang rangkaian dan V ampere yang lampu, ternyata itu sama 0,27 ampere. Maka saya masukkan ke perhitungan dan sebagainya, maka diketahui hambatan lampu di sini sebesar per lampu ya, di sini sebesar 4,54 ohm di sini. Mohon maaf jika saya berikan logbook. Nah, kesimpulan dari setiap percobaan yang kami lakukan yakni ternyata konfigurasi rangkaian ini berpengaruh besar terhadap arus dan tegangan pada setiap lampu. Kenapa? Karena ternyata seri dan paralel itu beda. Katakanlah beda itu seperti apa? Kalau paralel, nanti yang masuk atau tegangan yang masuk seperti katakanlah voltnya yang masuk ke setiap rangkaian seri atau paralel itu ternyata sama, cuman arus I-nya itu berbeda kalau diparalelkan. Namun kalau di seri tetap sama, cuman nantinya setiap lampu itu ampernya juga sama, tapi kalau paralel ampernya tetap berbeda karena di situ kan paralel, tapi voltnya tetap sama. Namun kalau seri voltnya rangkaian itu sama, cuman pada saat lampu mungkin bisa saja berbeda tergantung dengan apa yang dibicarakan oleh voltmeter ampermeternya. Maka di sini saya lanjutkan pada perangkaian seri harus tetap dan tegangan tetap tadi, karena pada rangkaian paralel tegangan tetap dan arus tegangan kan di sini kan sudah jelas juga. Maka di kesimpulan terakhir yakni hambatan tiap lampu dapat dihitung menggunakan hukum Ohm. Makanya saya tadi masukkan landasan teori, masukkan ke hukum Ohm terutama karena kan hukum Ohm ini merupakan landasan teori yang saya gunakan pada lab uji ini. Dan juga kesimpulan lainnya yakni setiap dari kami mahasiswa itu bisa memahami lebih lanjut mengenai bagaimana cara perangkai konfigurasi rangkaian yang benar tanpa menyampingkan estetika dari alat uji tersebut. Katakanlah pertama kali proses kan kita membuat hanya sambungan-sambungan biasa, tetapi ternyata ada saran dari teman-teman kami dari luar kampus maupun dari dosen yang sangat berpengaruh pada rangkaian kami, yakni ternyata gunakanlah skru. Ternyata sebenarnya sangat berpengaruh terhadap estetika juga yang pertama, dan yang kedua terhadap kemudahan kita untuk membuat rangkaian atau membuat konfigurasi rangkaian. Maka dari itu mungkin kedepannya akan kami evaluasi kembali mengenai saat kita membuat suatu alat uji, kita tetap juga menyampingkan, kita tetap tidak menyampingkan segi estetika dan juga tidak menyampingkan segi kekuatan dalam membuat kita atau kemudahan dalam membuat kita suatu konfigurasi. Nantinya akan berpengaruh pada kedepannya kita mengambil hasil tes tadi, hasil pengamatan mengenai apa yang kita ukur ke depannya. Mungkin seperti itu saja. Dan di sini ingin saya tambahkan sedikit galeri penelitian mengenai kegiatan selama kami membuat alat uji. Yang pertama ada ini. Yang pertama ini satu foto yang sangat-sangat bersejarah bagi kami dikarenakan ini adalah pertama kalinya voltmeter ampermeter kita menyala. Nah, karena kan sebenarnya kan kita tidak mengetahui bahwa sambungan kabel ini tuh seperti apa kan. Voltmeter kan ada 5 kabel. Nah, kita tidak mengetahui sambungannya seperti apa. Nah, ini foto yang sangat bersejarah bagi kami karena kami telah membuat suatu rangkaian dan ternyata bisa voltmeternya menyala. Nah, ini foto kedua yang juga bersejarah. Di sini kita menambahkan skru. Ya, akhirnya kita dulu memikirkan bahwa kenapa sih harus pakai skru gitu. Kenapa nggak harus biasa aja? Ternyata kalau pakai skru memudahkan, katakanlah di sini positif, di sini negatif. Memudahkan kita untuk menyambung rangkaian, katakanlah ini ke ini dan ini ke ini dan lain sebagainya. Gitu. Artinya di bawahnya itu nanti ada kayak semacam sambungan lagi yang menyambung ke kabelnya voltmeter ampermeter ini. Ini voltmeter rangkaian, ini voltmeternya lampu. Nanti kita sambung di bawahnya box ini. Nah, ini nanti ada engsel, jalannya nanti ada beberapa rangkaian gitu. Nah, ini juga kita mencoba pakai baterai yang outputnya itu hanya 1,5 volt, ternyata nggak bisa. Ternyata minimal voltmeter ini harus mendapatkan input daya sebesar, kalau itu yang kualitas saya lupa, mungkin 2,5 volt kalau misalnya. Di sini kan cuma 1,5 volt, makanya nggak nyala di sini, nyatanya nggak nyala. Nah, di sini teman saya memukulkan paku ke triggernya.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada salah kata. Pokok manusia sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.